pagi Jemaat Crossway, selamat hari Minggu. Sebelum kita beribadah, mari kita satukan hati dalam pujian penyembahan. Timbul di dalam hati, semua
take me as you find me. All my fears and failures fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Oh, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, shalom semuanya. Hari ini kita akan berbicara atau saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Hak Istimewa Orang Percaya. Saudara bisa melihat pembacaan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 2. Nah, yang demikian bunyinya, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Mari kita berdoa, saudara. Bapa Surgawi, terima kasih atas kesempatan yang berharga ini. Kami kembali bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh-Mu berbicara, Roh-Mu menjelaskan apa yang kami akan pelajari. Biarlah kami mengerti dan dapat menerapkan dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bila ada orang Kristen, ini perlu dicatat, bila ada orang Kristen yang sampai meninggalkan imannya, itu satu bukti saudara-saudara bahwa mereka tidak mengenal hak istimewa mereka sebagai orang percaya. Sebaliknya saudara-saudara, orang Kristen yang sudah memahami
hak istimewa mereka sebagai orang Kristen di dalam Kristus, ia akan berani membayar harga untuk mempertahankan imannya. Seperti halnya jemaat mula-mula telah mempertaruhkan nyawa mereka karena mereka tahu hak mereka sebagai orang percaya. Dalam pembacaan kita, 1 Petrus 1 ayat 1-2, ini saya menemukan 7 kebenaran pokok tentang hak istimewa orang percaya. Namun hari ini saya hanya akan menyampaikan atau membahas 3 pokok saja. Nanti saya akan sambung lain kali bila saya menyampaikan firman Tuhan. Saya berdoa saudara-saudara agar saudara yang mengetahui petunjuk, ya, ketujuh hak istimewa saudara akan juga berani membayar harga bagi iman saudara. Nah, hak istimewa yang pertama saudara-saudara, orang-orang percaya adalah pendatang tersebar, ya, pendatang yang tersebar di dunia. Ini luar biasa. Mungkin saudara akan bertanya, mengapa ini merupakan hak istimewa orang percaya? Dalam Kisah Para Rasul, dalam 1 Petrus 1 ayat 1-2 khususnya, kita melihat ada kata-kata kepada orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah, saudara-saudara, ada 2 kebenaran pokok yang menarik di sini, yaitu yang pertama tentang pendatang, dan yang kedua kata tersebar. Ini mempunyai arti yang sangat penting. Nah, pertama tentang pendatang, saudara-saudara. Apa yang terlintas di pikiran saudara ketika saudara mendengar kata pendatang? Bagi saya, orang-orang pendatang adalah orang-orang yang senang bekerja keras. Mereka bekerja keras untuk bisa survive. Itu yang terjadi saudara-saudara. Demi bisa melangsungkan kehidupan mereka, dan mereka harus bekerja keras. Saudara, fakta membuktikan bahwa para pendatang di seluruh dunia, di mana saja mereka berada, selalu berhasil. Nah, hak istimewa kita saudara-saudara, Tuhan mau agar kita sebagai orang Kristen, orang percaya, harus bekerja keras, bukan saja untuk mendapatkan penghasilan secara jasmani, secara ekonomi, tetapi kita juga harus bekerja keras secara rohani, memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang bagi Kristus. Saya berikan contoh pengalaman kami sebagai orang imigran, berimigrasi di Sulawesi. Pada tahun 1958, ayah kami memimpin 5 keluarga Kristen ke Sulawesi Tengah. Mereka semua orang Kristen, jadi mereka menjual harta mereka dan pergi bertransmigrasi ke Sulawesi Tengah. Kami hidup mulai dari nol. Tapi saudara-saudara, karena kami bekerja keras, maka kami bisa berhasil. Ya, kami memiliki persawahan dan sebagainya. Dan perlu diketahui, saudara-saudara, sekarang ini di Sulawesi, karena orang-orang transmigrasi, itu Sulawesi Tengah boleh katakan hidup makmur oleh karena perekonomian para imigran. Oleh sebab itu saudara-saudara, perlu juga saya mau jelaskan secara rohani. Orang-orang Kristen bekerja keras memberitakan Injil di daerah Sulawesi Tengah. Sekarang ada banyak gereja-gereja tersebar di Sulawesi Tengah. Karena apa? Mereka juga memberitakan Injil. Nah, sebagai orang Kristen, mengapa menjadi pendatang bisa dikatakan sebagai hak istimewa kita? Yang pertama saudara-saudara, dunia ini bukan tempat kita secara permanen. Karena tempat kita permanen adalah di sorga. Di Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan kewarganegaraan kita ada di sorga. Saya kemarin menonton televisi, di situ diceritakan di Laut Tengah, ya, Mediterania,
ada daerah bernama Sisili. Pulau itu mempunyai pemandangan yang sangat indah. Terus terang saja saya melihat itu kagum. Karena terletak di bukit kemudian mengarah ke laut dan lain sebagainya. Namun saudara-saudara, yang anehnya banyak penduduk di sana meninggalkan tempat itu dan mereka pergi pindah ke tempat-tempat lain. Ke Eropa dan lain sebagainya. Alasan mereka karena sudah tidak ada lapangan pekerjaan di sana. Sehingga mereka pergi meninggalkan daerah itu. Sehingga saudara, rumah-rumah mereka kosong. Ada orang yang pindah ke sana dapat rumah gratis. Apakah saudara mau ke sana? Dan ada rumah-rumah kosong di sana. Rumah-rumah mereka bagus sekali. Tapi itulah, saudara, jadi saya berpikir, seindah apapun tempat di dunia ini hanya bersifat sementara. Kita akan tinggalkan semuanya ini karena semuanya akan berlalu, tapi firman Allah kekal adanya. Yang kedua saudara, yang membuat kita memiliki hak istimewa adalah karena Tuhanlah yang menempatkan kita di bumi ini, di dunia ini. Dan Dia mempunyai rencana yang indah, rencana agung bagi kita. Karena itu saudara-saudara, kalau kita ingin pindah ke satu tempat, alangkah bijaksananya kalau kita berdoa dulu. Berdoa dulu supaya kita tidak menuruti kehendak kita, tetapi kita dituntun oleh Tuhan dan kita pindah oleh karena kehendak Tuhan. Hanya perlu dicatat saudara-saudara, bila Tuhan memindahkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain, kadang-kadang bisa terjadi oleh karena bencana alam, ya. Mungkin karena penganiayaan kita diizinkan pindah atau dipindahkan secara tidak langsung dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi dengan gereja mula-mula. Mereka menyebar, pindah, meninggalkan tempat mereka semula. Di mana Yerusalem pada saat itu dianiaya. Orang Kristen dianiaya pada saat itu di Yerusalem. Sehingga mereka menyebar, saudara-saudara, ke seluruh penjuru bumi boleh dikatakan. Negara-negara tetangga mereka banyak dikunjungi oleh mereka, didatangi oleh mereka, mereka tinggal di tempat-tempat seperti itu. Nah, pertanyaannya saudara, apakah tantangan kita sebagai orang pendatang di bumi? Ya, bagaimana seharusnya sikap kita? Paling tidak saudara, ada 3 faktor yang perlu kita perhatikan di sini. Sebagai pendatang, orang-orang Kristen, ya, kita akan dibenci. Bukan karena kita jahat, saudara-saudara, tetapi karena nilai-nilai kehidupan kita, nilai-nilai kehidupan kerohanian kita berbeda dengan dunia. Sebagai pendatang di dunia ini, kita ibarat seperti domba di tengah-tengah serigala. Artinya kita akan menghadapi musuh. Kadang-kadang lebih banyak musuh yang tidak kelihatan, yang berat sekali yang kita hadapi. Nah, saudara-saudara, kita akan menghadapi tantangan. Surat Rasul Petrus ditulis kepada mereka yang sedang menghadapi tantangan berat, bahkan penganiayaan. Pada saat itu, Kaisar Nero, kaisar yang kejam dan jahat, sedang berkuasa. Nah, waktu kota Roma terbakar, orang-orang Kristenlah yang dituduh. Sehingga orang Kristen pada saat itu ditangkap, diikat di tiang, digantung di tiang, dan dibakar hidup-hidup. Dijadikan obor. Nah, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam suratnya, dia menghimbau agar orang-orang percaya siap menghadapi semuanya itu. Karena kita ini kita bukan berasal dari dunia. Kita akan dibenci, kita akan dianiaya. Dan sepanjang sejarah kita bisa membaca itu. Sampai saat ini orang-orang percaya dimanapun berada, kita dikucilkan, bahkan kita dianiaya. Pengalaman kami di Sulawesi sama. Kami tidak dianiaya secara fisik, tetapi saudara-saudara kami tetap dianggap sebagai minoritas dan sebagai pendatang, seperti tidak punya hak apa-apa dan lain sebagainya. Ya, saudara-saudara, kami berdoa untuk mereka. Mereka iri ketika kami berhasil
ya. Tetapi kami berdoa dan mengampuni mereka, dan kami terus berjalan, dan sekarang luar biasa ribuan orang-orang transmigran di sana berhasil, dan gereja-gereja bertumbuh di mana-mana. Yang kedua, saudara, kebenaran yang kedua, sebagai orang percaya, mengingat status kita sebagai pendatang, kita harus secara terus-menerus memandang kepada sorga yang kekal. Karena itulah tujuan hidup kita, karena itulah tempat di mana kita akan pergi. Dan dengan memikirkan, dengan mengetahui kita punya tempat di sorga, itu akan mendorong kita, memberikan kita pengharapan hidup di dunia ini. Dan itu akan menguatkan kita, saudara. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, kebenaran yang ketiga, sebagai orang percaya secara rohani, ya, hidup kita harus berbeda dengan orang-orang di sekitar kita, karena dunia ini bukan rumah kita. Karena pandangan kita tentang harta, mengumpulkan harta, dan lain-lain sebagainya harus berbeda, saudara-saudara. Nah, kalau orang Kristen, kita harus mengingat apa kata Tuhan Yesus tentang harta dan mengumpulkan harta. Dikatakan jangan mengumpulkan harta di bumi, karena di bumi banyak karat, ya, yang akan merusak harta kita. Bukan berarti kita tidak bisa mengumpulkan, tetapi jangan sampai itu menjadi tujuan utama. Karena mari kita mengumpulkan harta di surga, karena itulah tujuan kekekalan kita. Dan kemudian kata tersebar. Tadi saya lihat saya jelaskan kata pendatang. Sekarang kata tersebar. Sebagai orang percaya, kita bukan saja sebagai pendatang, tetapi sebagai pendatang yang tersebar. Dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 3 sampai 5, di situ kita membaca, saya ulang, Kisah Para Rasul pasal 8 3 sampai 5, di situ dikatakan, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ini Paulus sebelum bertobat, ya. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Luar biasa enggak? Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Jadi kita melihat, mereka pergi, meninggalkan tempat, meninggalkan Yerusalem, tersebar di mana-mana untuk memberitakan Injil. Nah, saudara, pertanyaan, apa yang terlintas dalam pikiran saudara ketika saudara melihat atau mendengar kata tersebar? Orang-orang percaya tersebar ke berbagai daerah, bukan untuk bersembunyi, saudara-saudara, melainkan untuk menyampaikan berita Injil keselamatan. Kata tersebar ini ibarat, ya, saya melihat ibarat benih yang ditabur. Sebagai petani saya tahu prinsip itu, prinsip menabur. Nah, saudara-saudara yang kekasih, satu biji gandum, satu biji jagung bila ditanam, itu akan hasilnya berlipat ganda. Demikian juga, saudara, benih firman Tuhan, ya, kalau kita tabur, itu benih firman Tuhan akan berlipat kali ganda. Ketika 5 keluarga Kristen, yaitu keluarga kami yang dipimpin oleh ayah kami, pergi ke Sulawesi, secara jumlah hanya kecil sekali jumlahnya dibandingkan dengan penduduk yang ada di sana. Tetapi sekarang ada banyak gereja-gereja yang bertumbuh dan ribuan jiwa dimenangkan bagi Kristus. Perlu dicatat, saudara, Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen eksklusif. Jangan hanya memikirkan kelompok kita, hanya memikirkan keselamatan kita. Artinya kita harus menjangkau orang-orang lain, yang harus memikirkan jiwa-jiwa yang masih terhilang. Kelompok yang terkenal, kalau sebagai contoh, kelompok yang terkenal sebagai kaum eksklusif adalah orang Yahudi. Mereka hanya berpikir bahwa kepercayaan mereka, tentang kepercayaan mereka, mereka hanya berpikir untuk keselamatan mereka. Makanya ketika Yesus memilih murid-murid, dia katakan, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Jadi Tuhan tidak mau
kita menjadi kelompok yang eksklusif sebagai orang Kristen. Kita menyebar dan harus menyebarkan Injil juga. Pemberitaan Injil bisa dilakukan dengan dua cara, saudara. Pertama, dengan cara mengkhotbahkan dan menjelaskan Injil itu kepada orang-orang yang belum percaya. Saudara, ada banyak orang bertanya-tanya. Jadi kalau kita tidak menjawab, kalau kita tidak menjelaskan, mereka tidak akan tahu. Yang kedua, saudara-saudara, melalui kesaksian hidup. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 12 berkata, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Dan luar biasa, saudara-saudara, tujuannya supaya Tuhan dimemuliakan lewat kehidupan kita, lewat ke apa yang kita lakukan. Saudara, bagaimanakah sikap orang percaya dalam menghadapi penganiayaan? Firman Tuhan mengajar kita untuk bersukacita dalam penderitaan. Ini aneh, tetapi ini yang Tuhan mau. Saudara, dengan sikap ini, ketika orang dunia melihat kita dengan punya sikap, kita bersukacita ketika kita menderita, maka mereka akan menemukan bahwa kita itu memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki. Mereka melihat orang Kristen mempunyai sikap yang positif, berbeda dengan mereka. Ketika kita menghadapi penderitaan penganiayaan, kita bersukacita, kita berdoa mendoakan musuh kita dan lain sebagainya. Orang Kristen, mereka melihat masih mau mengampuni orang yang menganiaya mereka. Orang Kristen tidak membalas dendam atau dan lain sebagainya, saudara. Orang Kristen harus menunjukkan kehidupan Kristiani berdasarkan Alkitab. Tapi saudara-saudara, kadang-kadang orang Kristen yang tidak mengerti hak mereka, hak istimewa mereka, kadang-kadang mereka hidup seperti orang dunia juga. Seharusnya menjadi saksi Kristus, tetapi mereka memalukan. Seminggu lalu saya berbicara dengan teman saya, pendeta di Bali. Dia menyampaikan kepada saya bahwa penjara di Bali lebih banyak dihuni oleh orang-orang pendatang, bahkan orang-orang Kristen. Sedih sekali. Sehingga saudara, kenapa mereka begitu? Mereka terlibat dengan obat bius. Mereka mabuk-mabuk, hidup lebih jahat daripada orang-orang lokal, saudara-saudara. Dan mereka mempraktekkan ilmu-ilmu, bahkan ada beberapa yang jadi dukun dan sebagainya. Dengan cara ini sudah jelas gereja akan kehilangan kesaksian. Mari saudara-saudara, kita mempunyai hak istimewa. Kita ada di dunia ini harus menjadi saksi. Ingat, setiap penganiayaan yang dihadapi orang Kristen sering menguatkan iman Kristen itu sendiri. Apakah ini berarti, saudara, bahwa kurangnya penderitaan, kurangnya penganiayaan secara iman berbahaya bagi kerohanian gereja? Kecenderungannya demikian, saudara-saudara. Nah, sejarah membuktikan di mana saja gereja mendapat penganiayaan, disitulah gereja bertumbuh. Di tempat-tempat seperti itulah Allah menyatakan mujizat yang luar biasa. Kalau saudara membaca atau mendengar cerita-cerita bagaimana Allah menyatakan kuasanya, kebanyakan di daerah-daerah seperti tempat di mana orang Kristen dianiaya. Saya berikan contoh, gereja mula-mula mengalami pertumbuhan yang luar biasa secara signifikan. Karena penganiayaan, mereka dianiaya, tapi mereka menyebar dan bertumbuh. Gereja di Cina juga bertumbuh karena penganiayaan. Kenyataan pada umumnya, kenyamanan, sekali lagi kenyamanan mematikan
iman. Oleh sebab itu, hati-hati kalau kita sudah nyaman hidup, nyaman dengan pekerjaan kita dan lain sebagainya. Kita harus berpikir keluar dari kenyamanan kita. Yang kedua, saudara, mengapa kita dianggap mempunyai hak istimewa? Kita dipilih oleh Allah. Itu dikatakan dalam 1 Petrus 1, dalam ayat yang kedua dikatakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Dengan kata lain, saudara-saudara, sekalipun orang-orang percaya statusnya sebagai pendatang di bumi, ya, tersebar di bumi, mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka adalah gambaran, ya, di mana Tuhan ingin kita ketahui. Mereka ada dalam genggaman Tuhan karena mereka dipilih. Saudara dan saya dipilih, kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Saudara, apa artinya dipilih oleh Allah? Dipilih Tuhan merupakan satu hak istimewa dan satu kehormatan karena yang memilih adalah Tuhan. Jadi Tuhan memilih kita itu luar biasa. Tetapi ingat, dipilih Tuhan juga berarti menerima tanggung jawab. Ini yang bangsa Israel itu gagalnya di sini. Mereka lupa tanggung jawab. Mereka pikir dipilih untuk diselamatkan. Mereka tidak sadar mereka mempunyai tanggung jawab untuk menjadi penyambung lidah Allah. Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes, di dalam Yohanes maksudnya, bahwa ini Yohanes pasal 15 ayat 16, bahwa ia memilih kita untuk menghasilkan buah. Ya, kalau kita baca sana, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, saudara, kita diperintahkan untuk menjadi berkat, berbuah. Itu panggilan kita. Mengapa Tuhan memilih kita? Kita dipilih untuk menghasilkan buah. Jadi kalau Allah memilih kita, Ia mempunyai agenda khusus. Tuhan mau agar kita menghasilkan buah jiwa-jiwa. Saudara, pengertian buah ada dua, kurang lebih ada dua. Yang pertama bagi saya, buah itu sesuatu yang dapat dilihat, ya, nampak jelas. Dan buah itu juga berhubungan dengan pohon, menentukan jenis pohon. Kalau apel buahnya apel, ya, mangga buahnya mangga. Kalau durian buahnya durian dan lain sebagainya. Tuhan Yesus berkata, dari buahnya lah kamu dikenal. Saudara, yang kedua yang membuat buah itu menarik dan disukai orang adalah karena rasa buah itu sendiri. Kalau buah itu punya rasa yang enak, maka orang akan berduyun-duyun mencari dan membelinya. Kita semua tahu tentang buah roh dalam Galatia pasal 5 22 sampai 23, kasih, sukacita, damai sejahtera dan lain sebagainya. Itu harus nampak, itu harus dirasakan oleh orang dalam kehidupan kita. Namun perlu diingat, saudara, sebagai orang pilihan Allah, kita memiliki oposisi. Jadi kita akan menghadapi perlawanan-perlawanan secara rohani. Kita punya potensi ditolak oleh dunia. Kenapa? Karena alasan sistem kepercayaan dan pola hidup orang percaya berbeda dengan dunia. Kalau kita tidak mau ditolak, ya kita harus bergabung, ya hidup sesuai dengan dunia. Tetapi Tuhan tidak mau kita seperti itu. Kita harus berbeda. Walaupun kita harus ditolak oleh dunia seperti dunia menolak Yesus. Kita ditolak oleh dunia karena orang-orang percaya memilih untuk tidak berpartisipasi hidup dalam dosa. Nah, contoh, saudara, orang Kristen yang tidak setuju dengan pernikahan sejenis, kita bukan saja dibenci, tetapi kita dikucilkan di masyarakat. Ini yang terjadi zaman ini. Nah, ini yang disebut pikul salib. Ya, kita pikul salib oleh karena kita mengikut Yesus. Kita berbeda dengan dunia ini.
Pertanyaannya, mengapa Allah memilih kita? Itu saudara, kalau saudara baca ayat 1 dan 2, tidak ada hubungannya dengan perbuatan baik kita. Bukan karena kita berbuat baik kita dipilih oleh Allah, tapi perbuatan baik itu adalah produk, adalah hasil daripada pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kedua, merupakan satu karya kedaulatan Allah. Allah itu raja, kalau dia memilih, dia punya otoritas untuk memilih, saudara-saudara. Perhatikan bagaimana Rasul Paulus memakai contoh tentang pilihan Allah, tentang Yakub. Dia pakai contoh tentang Yakub. Saya tidak baca semua, tapi saudara bisa lihat ayat 11b dan ayat 12. Supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Allah memilih kita. Yang pertama, berdasarkan kedaulatannya. Artinya Allah itu mempunyai otoritas mutlak karena Allah itu adalah raja di atas segala raja. Yang kedua, karena Allah itu maha tahu. Ini penting. Kata maha tahu dalam istilah teologinya itu omniscient ya. Artinya Allah itu mengetahui segala sesuatu, termasuk masa lalu, termasuk masa depan. Jadi saudara-saudara, tidak ada yang tidak diketahui Allah. Segala sesuatu di dunia, kejadian apapun, dia ketahui. Saudara pikir dia tidak tahu mengapa ada virus corona yang begitu dahsyat di dunia ini? Dia tahu. Bahkan dia mau memakai itu supaya orang-orang merendahkan diri, mengakui kelemahannya dan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Saudara, mengapa orang pilihan dibenci oleh dunia? Tuhan Yesus menjawab ini dalam Yohanes 15 ayat 19. Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, ya, berarti kita adalah pendatang surgawi. Sekiranya, sedangkan kita bukan dari dunia. Tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Apakah saudara tidak disukai oleh orang-orang dunia? Saya katakan kepada saudara, mendorong saudara katakan puji Tuhan karena saudara menerapkan firman Tuhan, karena secara rohani saudara memang berbeda. Yang kedua, mengapa ajaran tentang pilihan sering menjadi bahan perdebatan? Banyak orang tidak suka karena dipikir Allah itu pilih-pilih kasih. Bukan demikian saudara, Allah sekali lagi berdaulat pada orang-orang yang dipilih. Sebenarnya dia mau memilih kita semua, respon kita karena kita mempunyai kehendak bebas. Karena mereka merasa Tuhan tidak adil ya. Tapi saudara, bagaimana seharusnya supaya kita mempunyai sikap yang benar? Pilihan seharusnya membuat orang menyembah Tuhan. Ya, menyembah Allah. Karena kita dipilih, kita merasa istimewa dan kita harus menyembah Dia. Yang kedua, pilihan harus memberi dorongan kepada orang-orang percaya untuk memberitakan Injil. Kisah Rasul 13:48. Pilihan seharusnya membuat orang percaya rendah hati. Roma 9:19-21. Saudara, mari kita mengingat prinsip tersebut. Jangan sampai kita abaikan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, orang-orang percaya intim dengan Tuhan. Artinya keistimewaan kita sebagai orang Kristen. Yang ketiga ini adalah orang-orang percaya mempunyai kehormatan, privilege untuk dapat bergaul secara intim dengan Allah. Keintiman orang percaya dimaksudkan di sini adalah karena kita
ada dalam rencana Allah. Yaitu orang, ya, ayat 2 itu. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Saudara, apa rencana Allah bagi kita? Dalam Yeremia ayat yang terkenal pasal 29 ayat 11, dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan ini diberikan waktu itu kepada orang buangan, sehingga mereka bisa dibangkitkan semangat mereka, karena Tuhan mempunyai rencana. Artinya saudara, Allah memilih saudara dan saya karena Dia mempunyai rencana yang indah bagi hidup kita. Sudah tentu saudara, hal ini dalam sekali artinya. Tapi saudara, yang penting bagi kita, tugas kita adalah bersedia berjalan bersama Allah, bersedia berjalan menurut rencananya. Memang kadang-kadang rencana Allah yang kita ikuti, kadang-kadang berliku-liku, banyak hal-hal yang menantang hidup kita. Saya berikan contoh Yusuf. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, kemudian dijual kepada pedagang Mesir. Di Mesir dia difitnah oleh istri Potifar, kemudian dimasukkan penjara. Di penjara dia kemudian diketahui sebagai ahli mimpi, penafsir mimpi. Karena waktu itu saudara-saudara, Nebukadnezar mempunyai mimpi dan orang-orang yang pandai-pandai tidak bisa menafsirkan mimpi. Dipanggillah Yusuf yang sudah dipenjara tadi, dan dia mendapat kehormatan duduk di depan raja yang maha kuasa pada saat itu, yang berkuasa saat itu. Nah, dia mendapat kehormatan menafsirkan mimpi, dan mimpinya itu diakui akurat dan sebagainya. Dan akhirnya dia diangkat menjadi pemimpin nomor 2 setelah raja di Mesir, saudara. Itu luar biasa. Jadi saudara, kalau kita dipilih, Allah mempunyai rencana yang indah. Allah maha tahu, omniscient. Dia tidak pernah salah dalam rencananya. Dia tahu masa lalu kita dan masa depan kita. Allah mau bergaul dengan saudara dan saya secara intim. Manusia mengenal Allah melalui apa? Mulai bergaul dengan Allah. Adam dan Hawa saling mengenal dengan intim karena melalui pernikahan. Hubungan pernikahan sangat menentukan kita belajar keintiman kita dengan Tuhan. Nah, tokoh-tokoh yang tahu keintiman itu seperti Nuh, Enoch, Abraham. Ini orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan menyuruh mereka, mereka tidak membantah. Karena mereka tahu mereka menjalankan rencana Allah bagi hidup mereka. Saudara, Allah mengenal dan memanggil seseorang sebelum ia dilahirkan, seperti Yeremia contohnya. Jadi kita tahu, Tuhan itu maha tahu, luar biasa. Dari sejak kandungan dia sudah tahu kita. Allah mengenal seseorang bukan karena dia dapat melakukan mujizat-mujizat. Dan itu di dalam Matius pasal 7, 22-23. Tapi lalu relasinya dengan Allah. Saudara, cara yang, ini pertanyaan saya kepada saudara. Cara apa yang merupakan fakta bahwa Allah mengenal saudara secara intim sebelum saudara lahir? Saudara tahukah itu? Saya sendiri tidak tahu. Kalau saya dipilih, dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, saya tidak pernah pikirkan. Rupanya Tuhan sudah tahu, pilihannya tidak salah. Dan bagaimana hal tersebut dapat memberi dorongan kepada saudara di tengah-tengah penderitaan? Itu pertanyaan yang perlu saudara jawab. Nah, sebagai kesimpulan saudara, kita sudah belajar 3 hak istimewa orang Kristen. Saya berdoa supaya saudara sungguh menerapkan ini, sungguh mengaminkan ini, sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kita sebagai pendatang yang tersebar di dunia, kita harus bekerja keras bukan saja untuk sukses secara jasmani, melainkan secara rohani juga. Kita tersebar ibarat benih perlu ditabur. Mari kita menjadi penabur-penabur Injil, saudara. Benih yang kita tabur adalah benih Injil. Karena itu, jadilah penabur-penabur benih
Injil di dunia ini. Di mana saja saudara berada, Tuhan pasti memakai saudara. Yang kedua, kita adalah pilihan Allah. Ini luar biasa. Kalau saudara dipilih oleh presiden untuk mewakili, untuk melakukan sesuatu, saudara pasti bangga. Nah, para atlet-atlet dipilih oleh negaranya, mewakili negara, mereka merasa terhormat dapat pilihan seperti itu. Kita di dunia, saudara-saudara, ibarat duta-duta Kristus. Kita dipilih untuk menghasilkan buah, yakni buah jiwa-jiwa. Tunjukkanlah buah-buah kehidupan yang dapat menarik orang lain. Jadilah buah yang memberi rasa yang enak sehingga orang lain mau mengecap buah kehidupan saudara. Tuhan mau bergaul dengan kita. Tuhan mengasihi kita karena Dia sudah berkorban untuk kita. Itu marilah kita meresponi Dia dengan lebih sungguh-sungguh mengasihi Dia. Demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah saudara-saudara, firman Tuhan yang saudara dengar, saudara terapkan dalam hidup saudara-saudara masing-masing. Biarlah Roh Kudus menolong saudara untuk menerapkan dan menjadi berkat. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih karena Engkau sudah menolong kami untuk belajar dari firman-Mu tentang hak istimewa kami. Biarlah Tuhan hak istimewa ini kami sungguh-sungguh pegang. Sehingga kami merasa berharga. Dan kami merasa Tuhan memilih kami untuk melaksanakan rencana Tuhan. Berkati kami, berkati sidang jemaat. Berkati mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, apa saja yang mereka lakukan. Secara rohani berkati mereka supaya mereka dipakai oleh Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah mereka menjadi penabur benih Injil. Sehingga ketika Tuhan datang, mereka tidak akan kecewa. Karena Tuhan akan berkata, berbahagialah engkau yang setia. Tuhan memberkati. Amin.